Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, dipersembahkan kepada Allah. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya senantiasa tercurah kepada kita semua, khususnya di dalam perkuliahan pengantar filsafat. Fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah pengertian dan esensi filsafat. Pada lazimnya, pengertian dapat dikaji dari dua aspek. Yang pertama secara etimologi, dan yang kedua secara terminologi. Pengertian secara etimologi. Secara leksikal, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berakar dari kata philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti bijaksana. Adapun pengertian secara terminologi, dalam hal ini kami akan paparkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para filosof. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, filsafat merupakan pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui. Yang kedua, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Pandangan Plato ini sangat singkat, tapi cakupannya sangat luas. Karena yang pertama bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Yang pertama, apapun yang ada itu dapat dijadikan sebagai objek berfilsafat. Tetapi pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai pengetahuan filosofis apabila mencakup secara total sesuatu yang dikaji. Itulah tentang segala yang ada. Sedangkan menurut Berlin dan Van Veusen mengatakan bahwa filsafat merupakan suatu pemikiran secara mendalam yang bersifat lanjutan. Selanjutnya Hasbullah Bakri mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia untuk mengetahui hakikatnya. Demikian pula pandangan Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani. Itu seorang guru besar filsafat Islam di Cairo University, mengatakan bahwa filsafat adalah suatu pembahasan tentang alam semesta dan manusia yang didasarkan atas ajaran agama yang dibawa oleh Islam. Berdasarkan pengertian filsafat yang telah dideskripsikan secara garis besarnya, dapat dipahami lebih lanjut bahwa ada 3 aspek yang tercakup dalam filsafat. Pertama, pendayagunaan akal secara kritis dan objektif. Yang kedua, segala sesuatu yang ada sebagai objeknya. Dan yang ketiga, kebenaran sebagai tujuannya.
Itulah sebabnya para filosof muslim memandang bahwa kebenaran filsafat tidak perlu dipertentangkan dengan kebenaran agama. Karena kebenaran, apabila memang benar-benar sebagai kebenaran, tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Olehnya itu, seorang filosof muslim yang sangat rasional, yakni Ibnu Rushd, memandang bahwa filsafat dan agama bagaikan saudara kembar yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Analisisnya adalah agama berdasarkan wahyu. Wahyu adalah firman yang datangnya dari Allah. Sedangkan filsafat, wadahnya adalah akal, dan akal adalah anugerah dari Allah. Dengan demikian, agama membutuhkan filsafat untuk menggali, mengkaji, dan memahami kebenaran yang terkandung di dalam firman-firman Allah. Tetapi sebaliknya, filsafat membutuhkan agama sebagai kendali dari kesesatan berpikir. Saudara-saudara sekalian, dari sekian banyak pengertian yang telah kami kemukakan di atas, kemudian terakhir kami sampaikan pandangan Ibnu Rushd. Ini Anda sudah bisa memahami dan membayangkan apa sesungguhnya, bagaimana sesungguhnya esensi filsafat. Olehnya itu, materi ini perlu ditindaklanjuti dengan tugas tuliskanlah esensi filsafat menurut saudara. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.